Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gema Online. Hari ini, hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa dalam mimbar Gema Online pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi ini akan terambil dalam 2 Korintus pasal 13. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus 13 ini secara keseluruhan, tapi pada pagi hari ini saya akan fokus pada ayat 11 saja. Saya akan baca 2 Korintus 13 ayat 11. Perikop salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semua orang, semua pribadi ya merindukan penyertaan Tuhan. Apalagi kita umat-umat pilihannya, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti rindu, kita pasti mau, kita pasti membutuhkan penyertaan daripada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita baca dalam 2 Korintus 13 ayat 11 ini, sebelum Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, maka ada peran kita, ada hal yang perlu kita kerjakan, Bapak Ibu, supaya penyertaan Tuhan itu menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kita, di dalam pengiringan kita, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Ya, yang pertama adalah kita akan baca secara pelan-pelan, secara detail. Maka kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita kerjakan agar Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita baca lagi ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Ini hal yang pertama agar Tuhan menyertai kehidupan kita, yaitu apa? Bersukacitalah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, bersukacita itu bagi orang-orang percaya adalah suatu keharusan, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Bahkan di dalam duka cita pun Tuhan mengatakan bersukacita. Karena apa? Duka cita yang paling mendalam adalah ketika kita ditinggalkan orang-orang yang terkasih, Bapak Ibu. Itu adalah duka cita, Bapak Ibu. Tetapi di dalam duka cita itu adalah sesungguhnya mengandung sukacita yang luar biasa. Karena yang pertama, bagi orang yang percaya, orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia akan bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara. Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Bagi orang yang ditinggalkan, kita perlu bersukacita karena apa? Karena Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk melayani Dia, untuk memberi buah, Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus memberi buah. Di situ adalah sukacita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan tidak salah. Tuhan mengatakan kalau mau disertai Tuhan, bersukacitalah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bersukacitalah. Karena dalam duka cita pun Tuhan inginkan kita bersukacita. Haleluya. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kalau kita ingin disertai Tuhan, maka usahakan dirimu supaya sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam segala hal, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, kejarlah kekudusan itu. Hiduplah kudus, hiduplah benar. Nah, itu adalah mengejar kesempurnaan. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kesempurnaan itu adalah keniscayaan. Bisa terjadi kesempurnaan itu kalau kita mau sungguh-sungguh, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan kebenaran, maka kita akan mencapai kesempurnaan itu, Bapak Ibu dan Tuhan. Ya, kesempurnaan itu adalah pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, asal kita mau hidup di dalam Kristus. Itu adalah intinya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, lalu yang ketiga adalah terimalah segala nasihatku. Ya, ini di sini Rasul Paulus mengatakan terima segala nasihatku, ya. Karena Rasul Paulus menasihatkan kita untuk hidup apa? Hidup di dalam kebenaran firman. Oleh sebab itu, kalau kita mau disertai Tuhan, terimalah segala nasihat Tuhan, segala nasihat kebenaran firman Tuhan. Terimalah kebenaran itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu akan ada dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menginginkan penyertaan Tuhan, maka
kita harus sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Sehati sepikir, Tuhan, Bapak Ibu sing kasih Tuhan. Sehati sepikir di sini bukan sehati sepikir untuk berbuat jahat, tapi sehati sepikir untuk membangun tubuh Kristus. Ya, perhatikan, sehati sepikir di sini adalah bukan untuk mengacau balaukan atau memecah belah tubuh Kristus, tapi di sini adalah sehati sepikir untuk membangun tubuh Kristus, membangun jemaat, Bapak Ibu sekalian Tuhan, bukan memecah belah. Ya, perhatikan, ini sungguh-sungguh terjadi di dalam akhir zaman ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sehati sepikir tapi di dalam kejahatan. Ini salah, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan, perhatikan sungguh dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sehati sepikir, seharusnya adalah sehati sepikir di dalam kebenaran, sehati sepikir untuk membangun tubuh Kristus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan juga hiduplah di dalam damai sejahtera. Ya, hidup di dalam damai, dalam rumah tangga damai, dalam rumah tangga sehati sepikir, di dalam jemaat, lingkungan gereja, kita sehati sepikir untuk membangun tubuh Kristus dan hidup di dalam damai. Dan di saat kita memutuskan untuk hidup sehati sepikir dan damai, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan tanpa syarat, atau bukan tidak ada. Penyertaan Tuhan itu bukan begitu saja diberikan, tapi penyertaan Tuhan akan diberikan kalau kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Bersukacita, hidup di dalam kesempurnaan, mengejar kesempurnaan, mengejar kekudusan, menerima segala kebenaran firman Tuhan, sehati sepikir, dan hidup di dalam damai sejahtera. Maka kalau semua ini kita kerjakan, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau kita mau disertai Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa penyertaan Tuhan kita akan tersesat semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kembali kepada kebenaran, Bapak Ibu, bersukacita, usahakan hidup dalam kesempurnaan, terima segala nasihat firman Tuhan, sehati sepikir, dan hidup di damai sejahtera. Maka penyertaan Tuhan, Allah pernyataan Tuhan, sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Simple, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa baca ulang, fokuskan pada 2 Korintus 13:11 ini, maka Bapak Ibu akan mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu menjadi sempurna, menjadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita melakukan hal-hal yang di dalam 2 Korintus 13:11 ini, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu lebih detail lagi membaca di dalam 2 Korintus 13:11 ini. Bapak Ibu perlahan-lahan baca, Bapak Ibu renungkan. Dan di situ Bapak Ibu akan menemukan bahwa kunci dari penyertaan Tuhan, kunci daripada penyertaan Allah yang sumber kasih dan damai sejahtera itu ada di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Puji Tuhan, ini dapat saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih rahmat-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, rahmat-Mu limpah dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Engkau menegur setiap kehidupan kami. Kalau kami menginginkan penyertaan-Mu, kalau kami menginginkan damai sejahtera, kalau kami menginginkan Allah yang penuh kasih dan damai sejahtera itu menyertai kami, maka ada hal yang perlu kami kerjakan, Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, Tuhan, agar kehidupan kami menjadi Tuhan sempurna di dalam Engkau, menjalani pemeliharaan yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami mulai pagi, siang, malam nanti, bahkan sampai kesudahan zaman, di dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami serahkan hidup kami mulai pagi, siang, malam, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yakinlah penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita, asal kita mau tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Salam bergemar. Haleluya.